Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelas TIC Angkatan 25. Anggota kelompok kami ada saya sendiri Dimas Ananda Pasa dengan NIM 535250152. Lalu rekan saya ada Ferdiansyah Ramadan dengan NIM 535250140. Lalu ada Dava Aldora Ari Herlambang dengan NIM 535250136. Terus ada Hafiz Arkan Tiasno dengan NIM 535250128. Lalu ada Muhammad Akbar Rivaldo dengan NIM 535250129. Pada kesempatan kali ini, kami akan presentasikan proyek UAS kami yang berjudul Loyalty Apps. Loyalty Apps ini merupakan sebuah aplikasi yang digunakan untuk mengelola program. Melalui aplikasi ini, pengguna dapat melakukan registrasi akun, login dalam sistem, dan mengumpulkan poin di setiap transaksi. Lalu poin-poin tersebut akan mendapatkan tingkatan membership yang berdasarkan jumlah poinnya yang dimiliki, serta menukarkan poin itu untuk mendapatkan reward yang tersedia. Proyek ini dikembangkan dengan menggunakan framework Laravel dan dikerjakan secara berkelompok, di mana setiap anggota bertanggung jawab pada fitur yang berbeda, namun saling terintegrasi sehingga membentuk satu aplikasi yang utuh. Pada video ini, saya Dimas Ananda akan menjelaskan bagian user dan authentication yang menjadi tanggung jawab saya dalam pengembangan aplikasi ini. Terima kasih, selamat menyaksikan. Baik, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan pada bagian user dan authentication yang menjadi tanggung jawab saya dalam pengembangan aplikasi Loyalty Apps. Bagian ini saya mengembangkan fitur yang berkaitan dengan pengelolaan akun pengguna dan proses autentikasi agar pengguna dapat mengakses aplikasi dengan aman. Fitur ini terdapat dua model, yaitu user dan profile. User digunakan untuk menyimpan data akun pengguna seperti nama, email, password, dan role pengguna. Sedangkan model profile digunakan untuk menyimpan informasi tambahan yang berkaitan dengan data member. Kita coba tes. Jika belum punya akun, kita register terlebih dahulu. Setelah register, kita akan muncul ke halaman profile yang isinya produk. Nanti data pengguna tersebut akan tersimpan di PHP My Admin. Dengan nama Dimas, email dimas@gmail.com. Lalu ada role-nya, kita sebagai user atau penggunanya. Lalu poinnya 0 dan membership-nya bronze. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar Rivaldo dengan NIM 129. Di sini saya akan memaparkan hasil dari program kami tentang poin. Di sini di menu awal atau menu home, bisa di menu home, transaksi reward atau menu lainnya, kita di sebelah kanan atas itu ada tampilan poin, jumlah poin user. Nah, jika diklik nanti akan tampilannya seperti ini. Ini adalah poin total poin user saat ini. Nah, di bagian poin control PHP, dia di function index yang 2 ini, point where user ID 1 first ini maksudnya itu adalah untuk mengambil database point user di MySQL. Lalu yang total point ini adalah untuk menghitung total point user saat ini dari jalannya transaksi atau pertukaran poin. Di sini kita men-set 0 karena jika poin itu kosong maka akan terjadi error. Selanjutnya kita akan membahas mengenai membership. Di sini kita menyediakan fitur membership atau subscription, ada silver dan gold, di mana per bulannya itu 50.000 dan 100.000 rupiah. Untuk silver 25% lebih murah dan gold itu 45% lebih murah. Jika kita melakukan berlangganan dan mencet tombol konfirmasi, maka akan berlangganan. Ada transaksi pembayaran dulu, lalu langsung ada pembayar status sudah berlangganan. Saat sudah berlangganan nanti
opsi-opsi seperti harga-harga di bawah ini sudah menjadi lebih murah. Dan satu lagi, jika kita sudah menjadi tier yang paling atas, kita tidak bisa kembali lagi ke belakang karena itu bakal merugikan. Nah, untuk algoritmanya, membership controller. Ini. Nah, di membership controller ada public function checkout tier, dimana price-nya itu gold itu 100.000 dan yang lainnya itu adalah 50.000, dimana yang lainnya itu dikategorikan sebagai silver dan bronze itu user baru atau user yang tidak mengikuti membership. Lalu di bagian sini akan ada save status user jika sudah melakukan pembelian. Terima kasih. Halo, nama saya Davaldora Area Lambang, NIM saya 535250113. Nah, kali ini saya yang akan menjelaskan tugas saya, yaitu membuat transaksi di aplikasi Kopi Jago. Dan ini kode create transaksi detail table saya, dan yang ini create transaksi table saya. Ini kodenya. Nah, habis itu saya buat kode juga di sini. Nah, untuk masuk ke menjalankan aplikasinya, pertama kita buka Artisan Serve terlebih dahulu. Kita buka, lalu kita login dulu. Ini saya sudah pernah login ya. Saya juga udah pernah sering mencoba. Nah, di sini ada contoh, kita beli dulu. Kita beli Coffee Mill. Nah, di sini akan langsung masuk ke transaksi. Transaksi berhasil dibuat, silakan check out. Di sini ada nama produknya, jumlah produk, harga, dan subtotal. Dan pembeli akan mendapatkan poin 10 untuk ditukarkan lagi menjadi kopi lagi. Ini kalau sudah benar, tinggal di check out. Di sini udah komplit. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Victor Kantiasno dari Fakultas Teknologi Informasi dengan NIM 535-250-128. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan pekerjaan saya, apa yang sudah saya buat mengenai loyalty apps dari aplikasi Kopi Jago. Lalu selanjutnya kita masuk ke tahap pengerjaan yang sudah saya buat. Pertama itu ada reward.php. Model reward ini digunakan untuk menghubungkan aplikasi dengan tabel reward. Uploadel ini mengelola data reward yang berisi nama reward dan jumlah poin yang dibutuhkan untuk menukarkannya. Seperti property field label digunakan untuk menentukan field yang boleh diisi secara massal. Nah, ini contohnya protect field label. Itu isinya itu ada name dan point required. Yang selanjutnya itu ada reward controller.php. Nah, controller ini bertugas mengatur logika dari aplikasi ya, seperti menampilkan daftar reward, memproses penukaran reward, dan menyimpan data ke database. Oke, selanjutnya kita akan menyalakan demonya ya. Nah, yang pertama kita akan login terlebih dahulu. Jadi jika kalian belum mempunyai akun, kita register terlebih dahulu ya.
kita sudah masuk ke menu tampilan awal, yaitu di bagian home. Di sini ada beberapa produk ya yang sudah kita buat. Itu seperti coffee milk, coffee sugar. Nah, sisanya itu sama karena itu sebagai contoh. Nah, awal-awal kita coba untuk beli terlebih dahulu ya. Nah, pada menu beli ini kita akan langsung diarahkan ke transaksi. Seperti contoh seperti ini. Nah, di sini kita langsung masuk ke riwayat transaksi, yang dimana transaksi ini sudah dikerjakan oleh rekan kita. Lalu kita coba langsung check out. Nah, di sini poin kita akan muncul dan bertambah menjadi 10. Karena di sini yang dibutuhkan menukarkan minuman itu adalah 80 poin. Jadi kita coba untuk beli sampai 80 poin. Nah, di sini kita udah terkumpul 80 poin ya. Lalu kita balik ke menu home atau kembali ke menu home. Nah, setelah itu kita coba tukarkan poin yang sudah kita dapatkan tadi menjadi sebuah minuman. Kita klik tukarkan poin. Nah, lalu kita masuk kembali ke riwayat transaksi, yang dimana ini berguna untuk kita melakukan penukaran ya. Kita konfirmasi penukaran. Nah, di sini ada teks yang muncul seperti checkout berhasil, poin telah dikurangi. Nah, di sini poin kita menjadi 0 lagi ya. Oke, setelah itu kita coba masuk ke menu rewards. Nah, ini adalah riwayat reward, yang dimana riwayat ini setelah kita melakukan pembelian dan setelah menukarkan token tadi ya, poin, setelah menukarkan poin, maka dia akan masuk ke riwayat reward seperti itu. Ya, di sini ada nomornya, itu nomor 1, produknya itu ada coffee milk, poin yang ditukarkan itu ada 80 dan statusnya itu complete. Oke. Baik, mungkin seperti itu saja yang dapat saya jelaskan. Saya Hafiz Radiasno selaku pembuat bagian rewards. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Selanjutnya kita akan membahas mengenai redeem code. Di sini redeem code itu berfungsi untuk menambahkan poin user yang bahkan digunakan untuk pembelian minuman. Ini untuk kodenya, codingannya, algoritma codingannya. Di sini ada di bagian ini. Sistem akan mengecek apakah kode ini benar ada di database atau sudah dipakai atau belum. Lalu jika memang ada, sistem akan menambahkan poin. Jika memang ada datanya dan user belum menggunakannya, sistem akan menambahkan poin tersebut ke dalam ke dalam akun user. Lalu mengupdate, dan lalu di sini ada update poin dan pemberitahuan jika poin sudah didapatkan. Lalu di bagian sini, jika poin itu tidak ada di database atau tidak ada di database SQL atau sudah digunakan oleh user. Contohnya seperti ini. Kita akan buat kode redeem di database-nya. Ini contohnya ada, mantap. Itu mendapatkan 25 poin. Oke, ini sudah dibuat. Lalu kita akan masuk ke ini. Nah, coba kita ya. Mantap. Nah, poin sudah berhasil ditambahkan. Itu sesuai dengan algoritma tadi. Tapi jika kita mengaksesnya kembali, jika kita memasukkan kodenya lagi,
Nah, itu karena kodenya sudah berubah menjadi true. Tadinya kan false nih. Di bagian ini pengesetan. Nah, ini. Yang tadinya itu false karena belum digunakan. Terima kasih. Halo, saya Ferdiansyah Ramadan, NIM saya 535250140. Di tugas UAS kali ini saya diminta untuk membuat tampilan admin dashboard. Oke, karena batas saya hanya 2 menit ya. Di sini saya akan mempersingkat saja apa yang sudah saya kerjakan tanpa menampilkan kode utama yang sudah saya aplikasikan, dan di sini saya akan menjelaskan sampai bagaimana cara menjalankan project yang kami buat ini. Pertama, saya pastikan branch kerja up to date. Saya check out ke branch Verdi dulu, lalu pull perubahan dari main. Tujuannya agar fitur baru saya gabung dengan kode terbaru. Selanjutnya, saya menambahkan kolom role pada table user, lalu saya membuat migration add role to user table dan menjalankan PHP Artisan Migrate. Dengan ini, setiap user punya atribut role untuk otoritas. Lalu saya buat 2 model baru untuk menyimpan data penting. Model pertama, admin log untuk merekam aktivitas admin. Lalu model kedua, report untuk menyimpan ringkasan laporan. Setelah model, saya buat controller yang mengatur logika. Admin controller untuk dashboard dan aktivitas admin. Report controller untuk membuat dan tampilan laporan. Untuk tampilan saya menambahkan 2 view blade, file dashboard, admin blade PHP sebagai halaman utama admin, dan laporan blade PHP untuk menampilkan ringkasan laporan dan table point. Saya juga menambahkan root agar halaman bisa diakses. Root get admin mengarah ke metode dashboard di admin controller. Root get admin laporan mengarah ke index di report controller. Terakhir saya commit perubahan dan push ke branch Verdi. Pesan commitnya add admin dashboard. Dengan begitu pekerjaan saya tersimpan di remote dan siap direview. Untuk demo singkat nanti saya akan tunjukkan overview statistik di dashboard, navigasi ke menu laporan, dan contoh log aktivitas di admin log. Juga akan tunjukkan file migration, model, controller, dan view yang baru dibuat. Cara menjalankan project di lokal, clone repo, copy env ke env, jalankan komposer install, lalu PHP Artisan Migrate, strip, seed, dan PHP Artisan Serve. Terima kasih, itu ringkasan tugas yang sudah saya kerjakan untuk admin dashboard yang saya buat. Terima kasih.